Seri 6 Pedang Kayu Harum. Harta Karun Jenghis Han. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 8. 3 orang muda yang menjadi tawanan dikurung oleh satu pasukan yang dipimpin oleh komandan pasukan, juga oleh Hai Pak Chu Chan Hua dan Tiat Chiang Liu Chai Ko. Sedangkan Pati Moko Bo Kim Seng sendiri melakukan pemeriksaan dan dengan hati-hati sekali dia menuruni tebing yang curam itu, bergantungan pada batu-batu dan akar-akar pohon. Sementara itu, dengan kaki dan tangan terikat rantai panjang, 3 orang muda itu duduk berkumpul. Seperti biasa pada beberapa hari selama menjadi tawanan ini, Kim Hong nampak tenang saja, memandang kepada Kok Siang yang duduk bersandar pada batu dan In Bue yang duduk menyandarkan kepalanya pada dada kekasihnya. Sejak In Bue dijadikan tawanan pula bersama kekasihnya, gadis ini selalu mendekati Kok Siang dan nampak sudah begitu pasrah, ingin sehidup semati dengan pemuda itu yang dari pandang matanya juga amat menyayangnya. Malam tadi, pada saat 2 orang muda yang saling berkasihan itu menyatakan ingin mati bersama, Kim Hong menghibur mereka. Jangan putus asa lebih dahulu, harapan masih banyak bagi kita untuk meloloskan diri. Katanya berbisik sehingga tidak terdengar jelas oleh para penjaga di luar kamar tahanan mereka yang agaknya sudah jemu menjaga. Kematian kita sudah berada di depan mata, aku tidak pernah putus asa, akan tetapi aku pun tahu apabila keadaan kita sudah tidak ada kemungkinan untuk lolos pula. Kata Kok Siang. Aku tidak takut mati selama bersamamu, Koko. Kata In Bue sambil merebahkan diri di atas pangkuan kekasihnya. Kim Hong tersenyum. Kalian lupa bahwa di luaran masih ada kekasihku yang tak akan mungkin membiarkan kita mati. Pendekar sadis. In Bue berkata penasaran. Kalau memang dia mempedulikan kita, kenapa tidak sejak tadi dia turun tangan? Dia bukan anak kecil yang ceroboh. Dia menanti saat baik. Percayalah kepadanya. Dia akan berusaha dengan taruhan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Bahaya masih jauh sekali. Kalau tidak, apa kalian kira aku akan enak-enak saja begini? Berkata demikian, Kim Hong memandang kepada rantai di kaki tangannya. Memang, jika saja dia menghendaki, dengan sinkangnya dia akan mampu mematahkan belenggu ini dan mengamuk. Pati Moko terlalu memandang rendah kepadanya dan hal ini baik sekali. Memang inilah yang dia kehendaki, maka ketika diadu melawan Kok Siang, dia sengaja mengalah. Karena memandang rendah, maka tentu Moko menjadi lengah, bahkan kini memasang rantai belenggu sembarangan saja, tidak melumpuhkannya dengan totokan. Mungkin Kok Siang dan In Bue tidak akan sanggup mematahkan belenggu mereka, akan tetapi dia merasa yakin bahwa dia akan dapat melakukannya bila mana memang tiba saatnya yang baik. Kedua tangan mereka diikat belenggu di pergelangan tangan dan kedua lengan itu berada di belakang tubuh. Jarak antara dua lengan itu hanya kurang lebih 30 cm, namun cukup untuk melalui kepala. Ia pernah mempelajari ilmu Siakut Hoat, yaitu sejenis ilmu melemaskan diri melepaskan tulang, dan dengan ilmu ini, yang membuat tubuhnya menjadi lemas seperti tubuh ular, dia akan dapat menarik kedua lengan itu dari belakang ke atas kepala, kemudian diturunkan ke depan dengan menekuk sambil melemaskan tulang pangkal lengan hingga sepasang lengannya itu akan berpindah ke depan. Dengan kedua tangan di depan, ia akan mengerahkan sinkang mematahkan belenggu itu, atau setidaknya, ia sudah akan dapat mempergunakan kedua tangannya untuk membuat para penjaga tidak berdaya lantas merampas kunci-kunci belenggu mereka. Akan tetapi saatnya belum tiba dan bila ia melakukannya sebelum waktunya, tentu ia akan dikeroyok, sedangkan sebelum dia mampu meloloskan Kok Siang dan In Bue, dia tidak akan mau mencobanya. Saat yang ditunggu-tunggu itu adalah saat kemunculan Tian Xin, maka dia tetap bersabar karena merasa yakin bahwa belum munculnya kekasihnya itu tentu atas dasar perhitungan yang matang. Setelah menyelidiki sampai ke bawah, Pati Moko lalu naik lagi. Dia sudah mempelajari tebing itu dan maklum bahwa hanya para pembantunya yang pandai ilmu silat sajalah yang akan mampu menuruni tebing itu. Padahal, menurut peta, goa di mana harta karun itu disimpan, tertutup oleh batu-batu karang yang berguguran dari atas selama ratusan tahun, dan untuk menyingkirkan batu-batu besar ini dibutuhkan tenaga para prajurit. Maka mereka semua harus dapat turun ke bawah, ke tepi pantai di mana terdapat goa-goa itu. Sesudah tiba di atas tebing, Pati Moko lalu berunding dengan Jaksa Pang dan para pembantunya, kemudian mengambil keputusan hendak mengerahkan anak buah mereka untuk membuat jalan darurat ke bawah tebing.
Mereka memang sudah bersiap membawa alat-alat, dan mulailah 100 orang prajurit itu bekerja, membuat jalan dari atas tebing ke bawah. Lewat tengah hari, mereka semua sudah berhasil menuruni tebing itu dan berkumpul di pantai yang luas di bawah tebing, di mana terdapat goa-goa batu karang yang sebagian besar tertutup dengan batu-batu karang sebesar perut kerbau yang berguguran dari atas. Mulailah mereka bekerja keras membongkari batu-batu karang di depan dan atas sebuah goa menurut petunjuk Moko yang telah mengukur sesuai dengan petunjuk peta. Menurut peta itu, apabila dari bawah ini orang melihat ke atas, maka akan terdapat tonjolan tebing yang bentuknya seperti kepala naga. Goa itu terletak persis di bawah kepala naga itu. Tenaga 100 orang yang dikerahkan tentu saja segera dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Setelah matahari mulai condong ke barat sehingga tempat itu tak panas lagi karena sinar matahari tertutup oleh puncak tebing, para prajurit yang bekerja tiba-tiba bersorak ketika mereka melihat goa besar yang tertutup batu-batu tadi. Pati Moko lalu menyuruh mereka semua mundur. Dia sendiri segera mengajak Jaksa Pang, Su Tonghak, Haipak Chu Chan Hua dan Tiat Chiang Lui Chai Ko, beserta 2 orang pembantunya yang menarik rantai yang membelenggu ketiga orang muda itu, memasuki goa. Para prajurit disuruh menanti di luar. Dengan wajah berseri serta jantung berdebar mereka semua memasuki mulut goa yang cukup lebar itu. Juga Kim Hong, Kok Siang dan In Bue merasakan ketegangan di dalam hati mereka. Kim Hong dan Kok Siang merasa tegang karena mereka pun ingin melihat harta karun itu, adapun In Bue merasa tegang karena dia merasa khawatir kalau kekasihnya akan dibunuh setelah harta karun itu terdapat oleh pamannya. Goa yang lebar itu ternyata di bagian dalamnya menyempit dan akhirnya mereka berhenti pada sebuah pintu batu. Dari bentuknya, dapat diduga bahwa daun pintu ini tentu buatan manusia, merupakan batu tebal berbentuk persegi 4 dan di tengah-tengah daun pintu batu itu terdapat sebuah lubang kecil. Itulah lubang kuncinya. Ah, disinilah tempatnya. Tak salah lagi, kata Pati Moko dan suaranya gemetar. Juga tangannya ketika dia mengeluarkan sebuah kunci emas dari dalam saku bajunya. Kunci emas yang sudah diterimanya dari In Bue yang telah berhasil mengambilnya dari tangan pendekar sadis. Semua mata para pembantu Pati Moko memandang dengan penuh ketegangan serta kegembiraan, akan tetapi pandang mata Kim Hong, Kok Siang dan In Bue yang sudah tahu bahwa kunci emas itu palsu, adalah kegembiraan yang bercampur dengan kegelian hati. Akan tetapi juga tegang karena mereka tidak dapat membayangkan bagaimana akan jadinya nanti setelah datuk sesat itu tidak berhasil membuka dengan kunci palsu. Seperti juga kuncinya, lubang kunci itu terbuat daripada emas, akan tetapi ketika Pati Moko memasukkan kunci itu ke lubangnya, ternyata ukurannya tidak cocok dan kunci itu sama sekali tidak dapat masuk. Pati Moko mengerutkan alisnya dan menusuk-nusukkan kunci itu, memutar-mutar. Akan tetapi tetap saja kunci emas itu tidak dapat memasuki lubang kecil itu karena memang bukan ukurannya. Lubang itu kecil memanjang dan berliku-liku, harus menggunakan kunci yang pas ukuran serta cetakannya. Akhirnya Pati Moko menjadi marah karena dia mulai sadar bahwa kunci emas itu adalah palsu. Keparat, bentaknya sambil mencabut kembali kunci itu, memandang kepada kunci itu kemudian menoleh kepada keponakannya yang memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat. In Bue. Keparat kau. Kunci apa yang kau berikan kepadaku ini? Katanya itu kunci emas. Bohong. Ini kunci palsu. Paman, aku hanya menerima dari dia yang mengatakan bahwa itulah kuncinya. Mana aku bisa tahu apakah kunci itu palsu ataukah tulen, bantah In Bue. Hihik, orangnya berhati jahat dan palsu, mendapatkan peta palsu dan sesudah akhirnya menemukan peta asli dengan cara yang keji, masih juga tidak berhasil karena kuncinya pun palsu. Kim Hong mentertawakan. Jahanam. Pati Moko membentak marah. Kalau engkau tidak memberikan kuncinya yang tulen, akan kusiksa kau sampai mampus. Hihik, lucunya. Jangan-jangan sesudah kau dapatkan harta karun itu, ternyata harta itu pun palsu, Moko. Alangkah lucunya. Ingin sekali aku melihat mukamu. Kim Hong tidak mempedulikan ancaman orang. Mendengar ini, Moko menoleh ke arah pintu yang tidak dapat dibukanya itu. Ucapan itu sungguh terasa menusuk perasaannya. Bagaimana jika betul demikian? Bagaimana kalau sesudah semua jerih payah, semua harapan muluk ini, ternyata harta karun itu palsu dan hanya merupakan permainan orang gila di zaman dahulu belaka? Dia bukan hanya akan kecewa setengah mati,
Akan tetapi juga amat malu karena namanya tentu akan menjadi buah tertawan orang sedunia Kang Ou, bahkan dia akan dianggap seperti seorang badut. Bayangan ini membuatnya menjadi marah dan penasaran sekali. Sementara itu, ketika melihat betapa Pati Moko tak mampu membuka pintu itu dengan kunci emasnya, tahulah Su Tonghat bahwa kunci emas yang katanya diterima oleh In Bue dari pendekar sadis itu adalah palsu. Tentu kunci aslinya masih berada di tangan pendekar itu, pikirnya. Maka bekerjalah otak yang bercabang itu. Kini tidak menguntungkan jika menempel kepada Pati Moko. Lebih baik sekarang juga berusaha mendekati pendekar sadis dan dia merasa yakin bahwa pendekar itu berada di antara para prajurit yang berjaga di luar. Berpikir demikian, diam-diam, mempergunakan kesempatan selagi semua orang dicekam ketegangan melihat betapa kunci itu tidak dapat membuka pintu, Su Tonghat cepat meninggalkan goa itu dan keluar, menghampiri para prajurit yang sedang beristirahat di luar goa sambil mencari-cari. Para prajurit itu sedang berkumpul di depan goa, di luar sambil mencoba untuk melihat ke dalam karena mereka pun ingin sekali melihat apakah harta karun itu dapat ditemukan. Pati Moko sudah menjadi marah bukan kepalang, marah karena kecewa dan merasa dipermainkan. Dia menggulung lengan bajunya sehingga nampak kedua lengannya yang berotot, kekar dan kelihatan kuat sekali. Dengan menggerak-gerakkan kedua lengannya yang besar, dia mengerahkan tenaga sinkangnya hingga terdengar suara berkerotokan dari kedua lengan itu, bahkan nampak uap mengepul dari kedua telapak tangannya. Melihat ini, diam-diam Kim Hong terkejut dan kagum. Ternyata bahwa datuk ini memang sudah mempunyai tingkat kepandaian yang tinggi dan memiliki sinkang yang sangat kuat. Teringatlah dia ketika pertama kali terjebak dalam kompleks tahanan kantor kejaksaan, ia pernah melompat untuk mendobrak pintu tetapi disambut oleh pukulan kakek itu sehingga dia terlempar kembali ke bawah. Hiat! Tiba-tiba Pati Moko menerjang ke depan, ke arah pintu, kedua tangannya menghantam ke arah pintu batu itu dengan niat untuk menghantam pecah pintu rahasia itu, membukanya tanpa bantuan kunci lagi. Hebat bukan main pukulan kedua telapak tangannya ini. Tiba-tiba saja seluruh ruangan goa itu tergetar keras, disusul oleh gemuruh dari atas goa. Suara bergemuruh itu semakin hebat, pintu batu itu retak akan tetapi tidak pecah dan tidak runtuh, malah kini terdengar suara yang amat berisik dari luar goa, disusul oleh teriakan-teriakan mengerikan dari para prajurit yang tadi berkumpul di luar goa. Mendengar suara itu, Pati Moko dan semua orang yang berada di dalam goa itu cepat memutar tubuh dan memandang. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di luar goa, mata mereka terbelalak dan pucat. Ternyata dari atas tebing sedang berjatuhan ratusan batu-batu besar, menggelinding ke bawah kemudian menghantam para prajurit yang berada di luar goa itu bagaikan hujan lebatnya. Ketika akhirnya suara gemuruh berhenti dan tidak ada lagi batu yang melayang turun, semua orang keluar dan penglihatan di luar goa sungguh amat mengerikan. Hampir seluruh prajurit yang jumlahnya 100 orang itu tewas tertimbun atau terhimpit batu-batu besar. Darah mengalir kemana-mana dan suara erangan-erangan orang yang terhimpit batu sangat mengerikan. Paling banyak tinggal belasan orang saja yang selamat secara ajaib dan hanya mengalami luka-luka kecil. Dan di antara mereka yang tewas itu terdapat pula Su Tonghat yang terhimpit batu dengan kepala remuk dan lenyap menjadi berkeping-keping. Melihat hal ini, pucatlah wajah Jak Sap Hang. Celaka, serunya dengan tubuh menggigil melihat betapa pasukannya terbinasa. Keparat! Harus kubunuh berdebah-berdebah itu. Dan dia pun lari kembali memasuki gua teringat kepada 3 orang tawanannya. Akan tetapi matanya terbelalak melihat betapa Toan Kim Hong dan 2 orang yang lain itu sudah bebas dari belenggu dan di situ telah berdiri pula seorang pemuda tampan yang berpakaian sebagai seorang prajurit. Mula-mula dia mengira bahwa tentu dia seorang di antara prajurit yang lolos dari hujan batu. Namun melihat sikap prajurit itu yang merangkul Kim Hong, jantungnya segera berdebar tegang, adapun matanya memandang terbelalak kepada prajurit muda yang tampan dan gagah itu. Prajurit itu bukan lain adalah Tian Xin, si pendekar sadis. Seperti sudah kita ketahui, pendekar ini menanti saat baik dan membiarkan pihak musuh mencarikan tempat harta karun itu untuknya. Dia melihat bahwa keselamatan kekasihnya, Kim Hong, Kok Siang dan In Bue masih terancam. Maka dia mengikuti semua persiapan Pati Moko yang hendak memimpin rombongan untuk mencari harta karun Jenghis Han menurut petunjuk di peta asli, kemudian diam-diam dia pun membayangi rombongan itu, kadang-kadang menyamar sebagai prajurit, kadang-kadang pula membayangi dari jauh.
Sesudah rombongan itu tiba di tempat tujuan dan membongkari batu-batu besar, dia pun menyamar sebagai prajurit dan turut pula membantu. Pada waktu Pattimoko serta para pembantunya memasuki goa untuk membuka pintu rahasia, dia pun melihat dari luar, di barisan terdepan sehingga dengan ketajaman matanya dia dapat menyaksikan apa yang terjadi di dalam goa. Tianxin sendiri terkejut bukan main ketika Pattimoko menggunakan tenaga sinkang yang amat kuat untuk menghantam pintu rahasia di dalam goa, yang lalu mengakibatkan hujan batu dari atas. Dia tahu bahwa pukulan itu menggetarkan tebing sehingga batu-batu karang yang berada di atas goa menjadi terguncang kemudian longsor. Untung bahwa dia masih sempat bertindak cepat, dan dengan cekatan sekali dia melompat ke depan lantas berlindung di dalam goa kecil di samping goa besar itu. Pada saat hujan batu sudah mereda dan semua orang yang berada di dalam goa besar itu keluar, dia lalu menggunakan kepandaiannya untuk menyelinap masuk. Mula-mula dia menggabungkan diri dengan tenaga Kim Hong untuk mematahkan belenggu dari lengan dan kaki kekasihnya itu. Setelah menciumnya sekali tanpa mengeluarkan kata-kata, Tianxin dibantu oleh Kim Hong lalu melepaskan belenggu yang merantai tangan dan kaki Kok Xiang dan In Bue. Itulah sebabnya ketika Pattimoko kembali ke dalam goa, mereka telah bebas semua dari belenggu mereka. Tianxin tersenyum memandang kepada musuh yang baru pertama kali ini dihadapinya dan dia berkata, "Selamat bertemu, Pattimoko. Bagaimana dengan kiriman kunci emas dariku itu? Cukup menyenangkan? Pendekar sadis. Engkau telah menipuku dengan kunci palsu." Bentak Pattimoko yang dengan mudah bisa menduga siapa adanya pemuda tampan dan gagah yang menyamar sebagai seorang prajurit ini. "Kuncinya yang asli juga ada, Moko, ada padaku. Akan tetapi tidak akan mudah engkau bisa mendapatkannya dariku." Sambil berkata demikian, Tianxin mengeluarkan sebuah kunci emas dari saku bajunya dan mengacungkannya ke atas, memamerkannya kepada datuk jahat itu. Hal ini membuat muka Pattimoko menjadi semakin hitam. Pada saat itu, Hai Pak Chu Chanhua, Tia Chiang Lui Chai Ko serta Pang Taijin sudah masuk pula ke dalam goa. Mereka pun terheran dan terkejut melihat betapa 3 orang tawanan itu telah bebas dan sekarang memandang kepada pemuda yang berpakaian prajurit, yang tahu-tahu telah muncul di dalam goa itu. Hai Pak Chu Chanhua segera mengenal pemuda itu sebagai pemuda teman Kim Hong yang pernah dijumpainya di dalam rumah makan ketika dia dikalahkan oleh Kok Xiang. Akari tetapi Tia Chiang Lui Chai Ko memandang dengan heran. Dia pun sudah mendengar dari Moko tentang pendekar sadis dan berpesan supaya berhati-hati karena pendekar sadis di samping terlibat dalam urusan harta karun, juga tentu tidak akan tinggal diam karena kekasihnya, Toan Kim Hong, menjadi tawanan mereka. Dan kini, tahu-tahu pada saat-saat terakhir yang menegangkan, ada pemuda menyamar prajurit yang berada di dalam goa dan agaknya telah membebaskan para tawanan. Siapa lagi pemuda ini kalau bukan pendekar sadis? Betapapun juga, agak lega hati Tia Chiang Lui Chai Ko karena pendekar itu ternyata sama sekali tidak membayangkan kesan yang menyeramkan, bahkan membuat dia agak memandang rendah kepada seorang pemuda tampan seperti itu. "Berikan kunci itu kepadaku, pendekar sadis," bentak Pattimoko dengan suara penuh geram. "Atau, engkau akan mati di tanganku." "Hahaha, suaramu tinggi amat. Padahal, kalau aku menghendaki, sudah semenjak lama namamu tinggal menjadi kenangan saja. Akan tetapi aku menanti sampai engkau selesai membantuku menemukan tempat penyimpanan harta karun Jenghis Han. Engkau ingin minta kunci. Marilah kita putuskan hal itu di luar, tempat yang lebih luas." "Baik. Aku pun sudah lama mendengar nama pendekar sadis dan sekarang ingin sekali melihat apakah kepandaianmu juga sehebat namamu." Sesudah berkata demikian, Pattimoko lalu keluar, diikuti oleh Hai Pak Chu Chanhua, Tia Chiang Lui Chai Ko, dan juga Pang Taijin yang memandang khawatir. Sesudah tiba di luar, Pang Taijin segera memberi isyarat kepada sisa pasukannya untuk melindunginya. 16 orang prajurit yang sudah payah lahir batin, lahirnya sudah penuh luka-luka dan lemah, batinnya sudah penuh oleh rasa ngeri dan takut, lalu datang mengerumuninya dan entah siapa yang mengharapkan perlindungan siapa. Mereka semua berkumpul, bagaikan sekumpulan kanak-kanak yang ketakutan dan saling membutuhkan hiburan. Tianxin bersama 3 orang muda itu pun melangkah keluar dari dalam goa. Di luar, 3 orang tokoh sesat itu sudah berdiri dengan sikap galak dan siap sedia. Dan seperti sikap jagoan-jagoan besar, mereka bertiga tidak mengeluarkan senjata masing-masing.
Seorang jagoan besar cukup mengandalkan keampuhan kaki tangannya, dan baru dalam keadaan terpaksa dan terdesak saja dia akan menggunakan senjatanya. Pada saat melangkah keluar, Ko Xiang sudah berkata kepada Tianxin. Cheng Taehiap, hai Pak Chuchanhua itu bagianku, serahkan saja kepadaku. Dan Pattimoko itu bagianku, kata pula Kim Hong. Tidak, Kim Hong. Biar aku yang menghadapi Moko, engkau bereskan saja si mata juling Tiat Chiang Lui Chaiko itu. Ah, si gendut itu tidak ada harganya untuk dilawan, kata Kim Hong. Tianxin tersenyum. Bagianmu sudah cukup, Kim Hong. Selama ini aku yang banyak menganggur, maka biarlah ku hadapi Moko itu. Tidak adil kalau dalam perkara ini, engkau saja yang banyak mengeluarkan keringat dan aku enak-enakan saja. Kim Hong tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang jahat semua, patut untuk dibasmi habis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bagaimana dengan jaksa korup itu? Tanya Tianxin. Serahkan saja kepadaku, kata Ko Xiang yang tersenyum nakal. Dia pun perlu dihajar dengan cara lain. Maka sesudah mereka bertiga sampai di luar, diikuti oleh In Bue yang tentu saja hanya menonton karena dia tidak berani menentang pamannya atau gurunya, mereka telah siap siaga dan menghampiri lawan masing-masing yang sudah dipilihnya. Nah, Pattimoko. Kita 3 lawan 3. Adil, bukan? Di tempat sunyi dan para prajurit itu agaknya sudah tidak mampu lagi untuk membantumu mengeroyok kami. Kata Tenzin tersenyum. In Bue yang merasa tidak kebagian pekerjaan itu tiba-tiba saja berkata. Kalau mereka berani bergerak, biarlah aku yang akan menghajar mereka. Pattimoko yang biasanya sangat pemberani dan tidak pernah mengenal takut itu, kini memandang ke kanan kiri dan mukanya yang hitam itu agak pucat. Penglihatan di sana memang sungguh mengerikan. Para prajurit yang terhimpit batu, ada yang tertimbun dan hanya nampak kakinya, ada yang masih merintih, ada pula yang berkelojotan dan darah di mana-mana. Semua itu merupakan tanda malapetaka hebat di pihaknya. Dan dia tahu bahwa Hai Pak Chuchanhua pernah kalah oleh Ko Xiang dan kini terpaksa harus menghadapinya kembali. Sedangkan Tiat Chiang Lui Chaiko juga tak bisa terlampau diharapkan akan dapat mengatasi Toan Kim Hong. Meski dia sendiri tidak takut melawan pendekar sadis, akan tetapi setelah dia mendengar segala kehebatan pendekar sadis di masa lalu, diam-diam dia merasa gentar juga. Pendekar sadis, jika kita saling gempur, tentu satu di antara kita akan tewas sedangkan yang lain besar kemungkinan akan menderita luka-luka pula. Harta karun itu tentu banyak sekali dan tidak akan habis oleh satu pihak saja. Bagaimana kalau aku menawarkan kerja sama sekali lagi dan yang terakhir? Kita bersama temukan harta karun itu dan kita bagi rata. Tianxin tersenyum sambil bertolak pinggang. Pattimoko, kalau kami ini merupakan orang-orang hamba nafsu dan pengejar kekayaan macam kalian, mungkin saja usulmu itu akan kami pertimbangkan. Akan tetapi sayang untukmu, kami adalah orang-orang yang menentang kejahatan dan kalau kami bertanya kepada arwah kakek petani Chiang Gan dan istrinya, lalu arwah Lou Xiucai yang terbunuh tanpa dosa, akan nasib Chiang Kim Su yang malang, apa engkau bisa mengharapkan kami sudi bekerja sama dengan kalian? Benar-benarkah engkau tidak mau bekerja sama dengan aku? Sekali lagi Pattimoko membentak. Sayang sekali. Baru sampai di situ Tianxin bicara, tiba-tiba lawannya sudah menubruk ke depan dan mengirim serangan dahsyat sekali. Agaknya Pattimoko Bou Kim Seng yang sudah maklum akan kehebatan Tianxin itu ingin merobohkan lawan secepatnya, maka begitu menyerang dia sudah mengerahkan sinkangnya yang tadi mampu mengguncangkan goa dan membuat batu-batu terbongkar dan longsor. Tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan kanannya menghantam dengan jari tangan terbuka ke arah dada lawan. Dari kedua tangan itu keluar uap putih dan didahului oleh angin pukulan yang mengeluarkan suara bercuitan. Tianxin tidak berani memandang rendah karena dia sudah tahu akan kelihayan lawan, maka dengan tenang dia pun menggerakkan tubuhnya mengelak dan balas menampar. Memang tamparannya kelihatannya sembarangan dan tidak keras, tetapi membuat kakek tinggi besar itu terkejut karena sebelum tamparan itu tiba, dia telah merasakan sambaran hawa pukulan panas yang luar biasa kuatnya. Kakek ini cepat mengerahkan tenaga pada lengannya kemudian menangkis, sengaja hendak mengadu tenaga dengan pendekar yang masih muda itu. Dua tenaga raksasa bertemu sehingga batu-batu yang bertebaran di sekeliling tempat itu seperti tergetar. Akibat benturan dua tenaga raksasa melalui dua lengan itu,
tubuh Tianxin masih kokoh dan tidak tergoyang sedikit pun juga. Akan tetapi Pattimoko terpaksa melangkah ke belakang sampai 3 langkah dan tubuhnya agak menggigil kedinginan. Kedua matanya terbelalak dan dia terkejut setengah mati. Tadi, sambaran hawa pukulan itu terasa panas, akan tetapi setelah beradu lengan, bagaimana ada hawa yang demikian dinginnya menyelinap ke dalam tubuh melalui lengan? Dan kekuatan itu bukan kepalang dahsyatnya dan harus diakuinya bahwa tadi dia telah mengerahkan seluruh tenaga. Akan tetapi, kalau pendekar sadis sama sekali tidak goyah, dia sendiri terdorong sampai 3 langkah. Dari sini saja dapat dia mengerti bahwa dalam hal kekuatan Sinkang, dia tak mampu menandingi pendekar yang aneh dan hebat itu. Dia pun lalu mencabut sepasang senjatanya, yaitu sepasang pedang dan begitu dia menggerakkan tubuh dan tangannya, maka nampaklah 2 gulungan sinar membungkus dan menyelimuti bayangan tubuhnya dan terdengar suara mengaung-ngaung seperti suara lebah-lebah mengamuk. Itulah ilmu pedang pasangan Pek Hong Siang Kiam, sepasang pedang 100 lebah, yang menjadi ilmu andalan Pattimoko Bo Kim Seng. Datuk ini dijuluki Pattimoko, iblis berlengan 8, karena dia mempunyai kecepatan gerak tangan yang membuat lengannya seperti nampak menjadi banyak. Akan tetapi menghadapi pendekar sadis, dia tak berani hanya mengandalkan kedua lengannya dan sekarang mengandalkan sepasang pedangnya yang memang hebat itu. Akan tetapi, sudah lama Tianxin seperti telah melupakan senjata di luar kaki tangannya sendiri. Meskipun dia maklum bahwa lawan ini merupakan lawan yang berat, tidak kalah berat dibandingkan dengan para datuk yang pernah dilawannya, namun dia tidak merasa khawatir dan mengandalkan ginkangnya untuk menghadapi amukan sepasang pedang itu. Tubuhnya berkelebatan dan kadang-kadang bagaikan kapas ringannya sehingga sebelum pedang menyambar, tubuhnya seperti telah terdorong oleh angin pedang sehingga dapat menghindar dengan cepatnya, lantas kedua kaki tangannya tidak tinggal diam dan segera membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan serangan sepasang pedang lawan. Hai Pak Chu Chanhua sudah pernah dikalahkan oleh Kok Siang. Kini, menghadapi pemuda itu, dadanya penuh dengan nafsu membalas dendam atas kekalahannya. Dia tak merasa gentar karena kini dia sudah memegang sebatang golok gergaji yang kelihatannya sangat mengerikan. Chanhua maklum akan kelihayan lawan, maka walaupun tadi dia bertangan kosong, sekarang melihat Kok Siang sudah menghadapinya, dia pun tidak ragu-ragu lagi mencabut goloknya. Bukan saja golok besar ini yang membuat hatinya tabah, akan tetapi dia pun tahu bahwa pemuda ini sudah mengalami siksaan dan dibelenggu selama beberapa hari, kurang tidur dan kurang makan. Hal ini tentu melemahkan pemuda sastrawan ini. Selain itu, pemuda ini telah kehilangan senjatanya yang diandalkan, yaitu Siang Koan Pit dari emas dan perak itu. Senjatanya itu terjatuh saat pemuda ini terjebak ke dalam air dan seperti juga senjata milik Kim Hong, Siang Koan Pit itu sudah dirampas dan tidak pernah dikembalikan kepada pemuda ini. Maka, jika dibandingkan dengan pertemuannya pertama, kini pihaknya lebih banyak memperoleh keuntungan dan dia merasa yakin bahwa sekali ini dia akan menang dan akan dapat membalas kekalahannya tempo hari. Kutu buku, bersiaplah untuk mampus. Darahmu akan diminum oleh golokku ini. Berkata demikian, Hai Pak Chu Chanhua sudah menerjang ke depan sambil memutar goloknya dan menyerang kalang kabut. Tiba-tiba saja nampak sinar emas dan perak berkelebat, bersilang dan menangkis golok itu dengan gerakan menggunting dari kanan kiri. Cring! Hai Pak Chu Chanhua terkejut setengah mati ketika merasa betapa goloknya tergetar hebat dan cepat dia mencabut golok itu dari jepitan sepasang Siang Koan Pit emas dan perak. Teriaknya kaget dan heran ketika melihat betapa pemuda itu sudah memegang sepasang senjatanya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa senjata itu, juga sepasang pedang hitam milik Kim Hong, sudah diambil oleh Tianxin dari tempat penyimpanan senjata di gudang dekat tahanan. Ketika pemuda itu membayangi rombongan, kedua macam senjata itu dibawanya dan tadi di dalam goa, dia telah mengembalikan senjata itu kepada pemiliknya masing-masing. Kok Siang tersenyum mengejek. Hai Pak Chu Chanhua, arwah pamanku Lou Xiucai telah menanti di sana untuk membuat perhitungan denganmu. Hai Pak Chu Chanhua mengeluarkan bentakan nyaring, dan dia pun sudah menyerang lagi, goloknya menyambar-nyambar dengan ganasnya, namun di balik keganasan sikapnya ini, tersembunyi rasa gentar yang amat hebat, membuat mukanya pucat dan kedua matanya terbelalak. Di lain pihak, Kok Siang bergerak dengan cekatan dan tenang, merasa yakin bahwa akhirnya dia pasti akan mampu mengalahkan penjahat yang hanya besar gertak dan kekasarannya ini.
Kim Hong tadinya menghadapi Tia Chiang Lui Chai Ko dengan tenang, bertangan kosong dan dengan senyum mengejek. Nah, gendut, sekarang kita berhadapan 1 lawan 1. Keluarkanlah semua kepandaianmu. Tia Chiang Lui Chai Ko masih hendak berlagak karena dia melawan seorang gadis cantik. Dia masih merasa malu apabila harus mengeluarkan senjata, maka dia pun tertawa dan berkata, "Nona yang manis, kalau sekali ini aku dapat meringkusmu, maka engkau akan kutelanjangi dan kuperkosa di sini juga." Sebelum kata-katanya habis, dia telah menubruk ke depan, tangan kirinya menyambar ke arah dada adapun tangan kanan menyusul kaki kanan yang menendang, mencengkeram ke arah pundak. Serangan yang sangat hebat dan sekaligus sudah menggunakan kedua tangan dan sebelah kaki. Akan tetapi, Kim Hong yang mempunyai tingkat kepandaian jauh lebih tinggi itu, dengan mudahnya berloncatan mengelak lantas ketika tubuhnya turun, kakinya mencuat dengan gerakan kilat yang sama sekali tidak dapat diikuti oleh pandang mata lawan. Wut! Plak! Dan sepatunya yang kecil dan terkena lumpur itu telah mengenai dagu lawan, membuat tubuh Tia Chiang Lui Chai Ko terjengkang dan bahkan nyaris jatuh terbanting kalau saja dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya. Setelah bergulingan, dia meloncat bangun kembali. Wajahnya merah, matanya berapi-api dan mulutnya menyeringai, seperti orang tertawa. Dia merasa malu dan marah bukan main. Dalam satu gebrakan saja dia telah dirobohkan lawan. Sekarang dia pun tahu bahwa gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sebagai seorang ahli silat tinggi, dia mengerti bahwa Kim Hong ini adalah seorang yang memiliki ginkang luar biasa hebatnya, membuat gerakannya cepat sekali. Tak dapat diikuti dengan pandang mata, maka tentu merupakan lawan yang berbahaya sekali, walaupun agaknya tenaga wanita ini tidak begitu besar dan tendangannya tadi pun tidak begitu kuat. Benar-benar pendapat yang didasari kesombongan kosong belaka sehingga membuat dia kurang waspada. Dia tidak melihat bahwa jika Kim Hong menghendaki, sekali tendangan tadi saja sudah akan dapat meremukkan tulang gerahamnya. Gadis itu memang sengaja hendak mempermainkan, maka belum menurunkan tenaga dalamnya. Wut! Wut! Tia Chiang Lui Chai Ko menggunakan kedua tangan meraba pinggangnya dan ternyata kini tangan kirinya telah memegang sebatang pisau yang panjangnya sekitar 30 cm, ujungnya berkarat dan berwarna kehijauan, tanda bahwa pisau itu direndam dalam cairan beracun. Dan tangan kanannya memegang sebatang sabuk atau cambuk baja yang pada ujungnya dipasang kaitan seperti mata kail. Sungguh senjata-senjata yang sangat berbahaya dan hebat, pikir Kim Hong. Akan tetapi karena ia sudah dapat mengukur sampai di mana kepandaian lawan, ia pun tidak merasa perlu untuk mengeluarkan sepasang pedangnya melainkan hanya menanti dengan sikap tenang, dengan kedua kaki ditekuk di bagian lutut dan kedua lengan tergantung lepas di kanan kiri, akan tetapi biarpun nampaknya santai saja. Sebenarnya seluruh urat syaraf di tubuhnya telah siap siaga dan tubuh itu telah dipenuhi dengan tenaga sinkang yang tinggi dan kuat. Hihik, itu senjatamu. Pisau penyembelih babi cocok dengan perutmu yang gendut, dan matamu menjadi juling itu tentu karena terlampau sering memutar cambuk itu. Hati-hati, jangan-jangan kaitan cambukmu akan mengenai matamu sendiri, lalu dari juling menjadi buta. Kim Hong mengejek tanpa mempedulikan serangan lawan yang sudah menyambar sebelum kata-katanya habis itu. Dengan hanya sedikit menggerakkan leher, mukanya ditarik ke belakang maka sambaran pisau pada lehernya itu lewat beberapa senti di depan lehernya. Dan ketika pada detik berikutnya cambuk baja itu melecut dari atas, ke arah ubun-ubun kepalanya, Kim Hong menggeser kakinya, melangkah sambil memutar dan cambuk itu hanya menyambar lewat adapun ujungnya yang dipasangi kaitan itu mengenai tanah yang tertutup batu karang. Terdengar suara keras dan debu mengepul, batu karang hancur pinggirnya kena hantam ujung cambuk. Tentu saja Tia Chiang Lui Chai Ko menjadi penasaran dan semakin marah. Dia menyerang kalang kabut dan seperti biasanya, kewaspadaan orang yang sedang dihimpit kemarahan akan berkurang dan dia hanya menuruti nafsu amarah, menyerang tanpa menggunakan perhitungan lagi. Cambuknya meledak-ledak menyambar dari atas dan bawah, pisaunya juga berkilauan menyambar-nyambar. Akan tetapi dengan amat mudahnya Kim Hong selalu dapat menghindarkan diri. Darah ini belum juga balas menyerang karena dia ingin mempermainkan lawan sampai sepuasnya sebelum turun tangan. Sementara itu, melihat betapa ketiga orang itu sudah berkelahi, Pang Taijin yang hampir kehabisan prajurit sekaligus juga kehabisan nyali itu, dengan diam-diam memerintahkan sisa pasukannya yang tinggal 16 orang itu supaya mengawalnya naik ke tebing dan melarikan diri.
Akan tetapi, baru saja dia maju beberapa langkah diiringkan oleh para prajurit, menuju ke jalan darurat menuju naik ke tebing, tiba-tiba tubuh In Bue berkelebat dan gadis ini sudah mendahuluinya dan menghadangnya sambil bertolak pinggang. Orang Syekh Pang, engkau hendak lari kemana? Siapapun tidak boleh pergi dari sini, kata In Bue dengan sikap kereng. Melihat ini, Pang Taijin membelalakkan matanya. Nona Bou, apa engkau tidak tahu siapa aku maka berani melarangku pergi? Ingat, aku boleh menangkapmu dan menuduhmu pemberontak yang melawan pejabat. Pang Taijin menggertak dan bersikap galak. In Bue tersenyum manis. Sekarang darah ini mulai berbesar hati. Biarpun dibandingkan dengan 3 orang teman lain ilmu silatnya masih terlampau rendah, akan tetapi sebagai seorang murid Pat Timoko, pandangannya sudah cukup tajam untuk bisa menilai bahwa keadaan teman-temannya berada di atas angin. Dia lalu teringat akan ucapan Kok Siang tadi yang menyanggupi untuk membereskan dan memberi hukuman yang keras untuk pembesar yang bersekongkol dengan penjahat ini, maka ketika melihat pembesar itu hendak melarikan diri, dia pun segera menghadang dan mencegahnya untuk membantu kekasihnya. Orang Syekh Pang, pada saat sekarang, engkau masih ingin mengandalkan kedudukan? Siapapun tahu bahwa engkau bukanlah pejabat lagi melainkan penjahat atau kaki tangan penjahat, dan urusan di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Karena yang menghadang hanya seorang gadis, Pang Taijin lalu menyuruh 16 orang prajurit itu maju. Hajar gadis lancang ini, katanya. 16 orang prajurit itu sebenarnya sudah kehabisan semangat seperti bola kempis, dan menurut kehendak hati mereka, satu-satunya keinginan mereka adalah melarikan diri dari tempat yang telah berubah menjadi seperti neraka ini. Akan tetapi mereka takut untuk membangkang perintah, terlebih lagi melihat bahwa gadis itu hendak menghalangi mereka melarikan diri. Maka mereka lalu menjadi nekat dan menyerbu. In Bue menyambut mereka dengan gerakan kaki tangannya dan terdengar para prajurit itu mengaduh-aduh ketika tubuh mereka terbanting ke sana-sini. Ketika Kok Siang melihat kekasihnya dikeroyok oleh para prajurit, dia menjadi marah dan khawatir. Dia segera mengeluarkan teriakan melengking lantas sepasang siangkoan pit di tangannya bergerak cepat. Nampak sinar perak berkelebat di depan mulut Hai Pak Chu Chan Hua yang menjadi silau dan pada lain waktu, sebuah tendangan dengan keras mengenai pergelangan tangan kanannya, membuat goloknya terlempar jauh dan sebelum si macan tutul laut itu sempat memperbaiki posisinya, ada sinar emas berkelebat dan menyambar tenggorokannya. Augh! Tubuh yang tinggi besar itu terjengkang dan Hai Pak Chu Chan Hua roboh lalu tewas tidak lama kemudian karena pit emas di tangan kanan Kok Siang telah menembus tenggorokan dan menotok jalan darah maut. Kok Siang tidak melihat lagi keadaan lawan yang sudah roboh itu dan cepat dia meloncat ke arah kekasihnya. Akan tetapi kekhawatirannya tadi sama sekali tidak beralasan karena belasan orang itu sekarang telah dirobohkan semua oleh In Bue. Bahkan belum terkena pukulan atau tendangannya telah menjatuhkan diri dan pura-pura luka sehingga tak dapat melawan lagi. Kini tinggal Pang Taijin yang berdiri dengan wajah pucat dan kedua kaki menggigil lemas, tanpa mampu mengeluarkan suara. Melihat betapa Kok Siang sudah merobohkan lawannya, Kim Hong merasa bahwa sudah terlampau lama ia mempermainkan lawan. Ketika cabuk atau cambuk baja itu menyambar lagi ke arah kepalanya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan suara melengking dan sinar hitam menyambut cambuk itu dan tahu-tahu ujung cambuk itu sudah terbelit oleh ujung rambutnya. Pisau yang menyambar dari arah kanannya hanya dielakkannya saja, sambil tangan kirinya dari bawah menghantam ke atas dan tepat mengenai dada lawan. Ngo! Tiba-tiba saja tubuh yang perutnya gendut sekali itu menjadi lemas, napasnya terengah, kedua tangan melepaskan senjata dan mendekap ke arah atas perut gendutnya, matanya semakin juling menatap ke arah perut dan akhirnya dia pun roboh terkulai. Sekali pukulan dari jari tangan halus Kim Hong tadi sudah menyalurkan kekuatan sinkang dan merusak jantung lawan sehingga pukulan itu sudah cukup untuk merenggut nyawa Tia Chiang Lui Chaiko yang sebenarnya masih kalah jauh dibandingkan dengan Toan Kim Hong. Sekarang mereka bertiga menonton perkelahian antara Tian Xin dan Pat Timoko Bo Kim Seng dan memang pertandingan ini sajalah yang nampak paling seru dan seimbang. Memang pada waktu itu, Tian Xin sedang berada dalam puncak kelihayannya. Biarpun dia bertangan kosong dan lawannya yang berilmu tinggi itu mempergunakan sepasang pedangnya dengan amat hebatnya, namun Tian Xin sama sekali tidak pernah terdesak. Tubuhnya bagai menyelinap dan beterbangan di antara dua sinar pedang yang bergulung-gulung itu. Amat mengerikan dipandang jika diingat betapa sedikit saja tergores sinar itu, tubuh bisa koyak-koyak.
Akan tetapi juga amat indahnya. Sesudah lewat puluhan jurus dan sepasang pedang yang sangat diandalkannya itu tidak mampu mendesak lawan, Pattimoko mulai merasa gentar dan juga takjub sekali. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan lawan yang sehebat ini. Kini mengertilah dia mengapa datuk-datuk kaum sesat di 4 penjuru dunia beberapa tahun yang lalu kalah semua melawan pendekar sadis. Ternyata ilmu kepandaian pemuda ini memang hebat bukan main, hebat dan juga aneh, hampir semua gerakan pemuda ini tidak dikenalnya. Karena merasa kewalahan untuk bisa mendesak lawan, akhirnya Pattimoko Bou Kim Seng mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk menjaga diri saja. Sepasang pedang itu diputar sedemikian rupa sehingga andai kata ada hujan lebat dari atas menimpa dirinya sekalipun, tidak akan ada setetes air yang mampu mengenai tubuhnya. Demikian rapat sinar pedang bergulung-gulung menyelimuti tubuhnya, seolah-olah telah berubah menjadi benteng baja yang menutupi tubuhnya dan yang melindunginya dari ancaman apapun dari luar. Melihat siasat lawan ini, Qian Xin maklum bahwa jika dia tidak cepat mengeluarkan ilmu simpanannya, maka akan makan waktu terlalu lama menjatuhkan lawan tangguh ini. Dia lalu diam-diam mengerahkan tenaganya, dan pada saat lawan mundur, dia merendahkan dirinya dan mendadak dari mulutnya keluar suara melengking nyaring yang menggetarkan jantung lawan, disusul dengan tubuhnya yang tadi merendah itu kini tiba-tiba meluncur ke depan dengan kecepatan kilat dan dengan kekuatan dahsyat sekali. Pattimoko Bou Kim Seng terkejut ketika merasa ada angin hebat melanda dirinya. Dia berusaha untuk secepatnya menggerakkan sepasang pedangnya menyambut ke depan, ke arah bayangan lawan yang meluncur itu. Bres! Terjadinya benturan itu sukar diikuti dengan pandangan mata, akan tetapi tahu-tahu tubuh Pattimoko Bou Kim Seng yang tinggi besar itu terpelanting dan terjengkang kemudian terguling-guling, menabrak batu karang besar dan berhenti. Tidak bergerak lagi. Sebatang pedang, pedangnya sendiri, menembus lehernya sampai ke tengkuk, adapun pedang kedua masih terkepal di tangan kiri. Kiranya dalam benturan tadi, saking hebatnya daya serang Qian Xin, pedang kanan itu membalik lalu menembus leher sendiri. Maka tewaslah Pattimoko Bou Kim Seng dan habislah sudah komplotan jahat yang berlindung di balik kedudukan Jaksa Pang di kota raja itu. Kota raja lantas geger ketika pada suatu pagi, tubuh Jaksa Pang tergantung tinggi-tinggi di depan kantornya dengan kaki tangan terikat dan ikatan tangannya itu digantungkan di atas wuungan bagian depan sehingga nampak dari jalan. Hal ini segera menarik banyak perhatian, apalagi karena ada sehelai kain putih lebar yang tergantung dan tubuh Jaksa Pang itu penuh dengan tulisan yang rapi dan indah. Ketika orang-orang menolongnya dan membaca tulisan itu, keadaan menjadi makin geger dan berita itu segera menjalar luas di kota raja. Isi tulisan itu membuka rahasia jaksa itu tentang perbuatan-perbuatannya yang korup dan jahat, tentang persekutuannya dengan penjahat-penjahat dan betapa kantor kejaksaan dijadikan tempat persembunyian penjahat besar Pattimoko. Berita ini sampai ke dalam istana sehingga kaisar sendiri menjadi marah dan malu, lalu memerintahkan untuk menangkap Jaksa Pang itu, dipecat dan dijatuhi hukuman berat. Mudah kita duga bahwa yang melakukan perbuatan itu tentulah Bukok Siang orangnya. Sesudah Qian Xin muncul lantas membebaskan dia, Kim Hong dan In Bue, kemudian mereka berhasil membasmi para datuk sesat berikut anak-anak buahnya, maka Qian Xin lalu mengajak mereka bertiga, sambil membawa Pang Taijin sebagai tawanan, pergi ke goa di mana terdapat pintu tadi. Ko Siang menotok roboh jaksa itu dan melemparnya ke sudut, kemudian Qian Xin mengeluarkan kunci emas yang asli dari sakunya dan ternyata kunci itu tepat sekali memasuki lubang kunci dari emas di tengah-tengah daun pintu baja. Qian Xin memasukkan kuncinya kemudian memutar-mutar. Tiba-tiba terdengar suara keras hingga semua orang menjadi kaget dan berhati-hati, takut kalau terjadi longsor batu-batu karang lagi seperti tadi. Akan tetapi sesudah suara keras itu berhenti, ternyata lantai di sebelah kanan daun pintu itu amblong dan berlubang. Kiranya kunci itu hanya menggerakkan alat rahasia yang sudah dipasang di situ di mana terdapat batu besar yang digerakkan oleh alat baja bergeser dan menurun. Di balik batu besar itu terdapat lubang dan inilah tempat rahasia penyimpanan harta karun. Bukan di belakang daun pintu, karena belakang pintu itu tidak ada apa-apanya, hanya ada dinding tebing batu karang. Sesudah rasa kagetnya hilang, Qian Xin lalu memeriksa lubang dan di sini mereka menemukan 4 buah peti kuno berukir. Ah, inilah harta karun itu. Qian Xin berseru. 4 orang itu merasa girang bukan main, seperti sekumpulan anak-anak yang berhasil menemukan sesuatu yang menarik.
Mereka lalu mengeluarkan 4 buah peti kuno itu dan sesudah 4 buah peti itu dibuka, ternyata berisi emas dan permata intan berlian ratna mutu manikam, logam mulia dan batu mulia berkilau-kilauan menyilaukan mata. Bagaikan anak-anak kecil yang melihat mainan bagus, mereka meraup benda-benda itu, dipermainkan di antara jari-jari tangan dengan sepasang mata bersinar-sinar serta wajah berseri-seri. Bukan main. Kalau saja benda sebanyak ini sampai terjatuh ke tangan mereka, sungguh sayang, akhirnya Kok Siang berkata. Harta karun Jenghis Han ini rahasianya ditemukan oleh keluarga Chiang, maka kita harus menyerahkan kepada yang berhak, yaitu Chiang Kim Su. Kim Hong berkata dengan suara tegas. Mendengar ini, tiba-tiba Kok Siang menjura kepada wanita itu. Nona Toan, sungguh bijaksana sekali ucapan itu dan aku merasa takluk. Seorang seperti Nona ini dan juga Cheng Tai Hiap, barulah pantas disebut pendekar. Sayang, orang yang berhak sudah tidak ada lagi, kata Tian Xin. Apa maksudmu, Tian Xin? Kim Hong bertanya dan Kok Siang bersama In Bue juga memandang heran. Aku sudah melihat pemuda petani itu. Dia disiksa untuk dipaksa mengaku tentang peta asli. Tentu saja dia sendiri tidak tahu dan penyiksaan itu membuat dia terluka parah maka ketika aku mengunjunginya di dalam sel tahanannya di kompleks kejaksaan itu, dia pun meninggal dunia tanpa dapat ditolong lagi. Ah! In Bue berseru dan merasa kasihan sekali. Karena menemukan harta karun Jenghis Han, keluarga petani yang terdiri dari ayah ibu dan anak itu semua telah tewas. Agaknya jalan pikiran In Bue ini terasa juga oleh 3 orang pendekar itu. Kok Siang menggeleng-gelengkan kepalanya. Jenghis Han terkenal dengan kekerasan dan kekejamannya, dan harta karunnya ini pun ternyata membawa kutukan bagi para penemunya. Untung sekali sekarang telah jatuh ke tangan kalian, sepasang pendekar budiman. Mudah-mudahan saja harta karun itu akan dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang melalui tangan kalian berdua. Sekarang harta karun ini milik kita bersama, Bu Tuako, kata Kim Hong. Kita bersama yang sudah mendapatkannya, oleh karena itu kita semua pula yang berhak memilikinya. Kita akan bagi rata. Tidak, aku tidak mau. Sejak kecil aku menjadi anak orang kaya, dan aku bahkan seringkali melihat betapa kekayaan tak selalu mendatangkan kebahagiaan. Tidak, kini aku ingin hidup seadanya dan miskin, di samping Siang Koko. Dan gadis itu segera memegang lengan pemuda pujaannya itu sambil memandang mesra. Kok Siang tersenyum. Baik, Bu Emoy ataupun aku tidak berhak sama sekali, juga tidak membutuhkan. Aku sendiri bukan orang miskin. Aku menerimanya dari Paman Lou, dan Paman Lou sama sekali tidak berhak. Lagi pula, mendiang pamanku itu memalsu peta, bukan karena ingin menguasai yang asli, melainkan karena curiga kepada Su Tong Hak dan ingin menolong dan kelak menyerahkannya kepada yang berhak, yaitu Chiang Kim Su. Maka, sesudah sekarang jatuh ke tangan kalian yang memang berjasa dan hanya karena adanya kalian maka harta ini dapat ditemukan, maka hanya kalian berdualah yang berhak memilikinya, Cheng Tai Hiap dan Nona Toan. Tian Xin menghela napas kemudian memandang kagum pada Kok Siang dan In Bue. Ah, dalam dunia ini sungguh jarang dapat ditemukan orang-orang seperti kalian berdua. Biasanya, di mana terdapat harta, tentu terjadi perebutan. Untuk memiliki harta, manusia tak segan melakukan segala macam kejahatan dan kekejaman. Akan tetapi kalian malah menolaknya. Kami sendiri juga tidak membutuhkan harta. Akan tetapi karena harta karun ini telah terjatuh ke tangan kita, sudah seharusnya kalau kita pergunakan untuk kebaikan. Memerangi kejahatan bukan merupakan suatu hal yang mudah dan ringan, juga kadang-kadang membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, harta karun Jenghis Han yang aku yakin tentu sudah bergelimang darah ini, yang sekarang saja sudah membunuh puluhan orang di luar goa, akan dapat kita pakai untuk menebus dosa-dosanya, untuk bermanfaat bagi banyak orang dan untuk biaya memerangi kejahatan. Engkau pun berhak mendapat bagianmu, Bu Siu Chai. Akan tetapi Kok Siang menggeleng kepalanya sambil tersenyum lalu merangkul leher In Bue yang memegang lengannya. Tidak, Tai Hiap. Dalam peristiwa perebutan harta karun Jenghis Han ini, aku telah memperoleh bagianku sendiri, telah memperoleh harta karun yang tiada keduanya di dunia ini, yang jauh lebih berharga daripada semua harta dalam 4 peti itu, yaitu Bue Emoy. Tian Xin dan Kim Hong tersenyum saling pandang, sedangkan In Bue menjadi merah mukanya dan tersenyum bangga dan bahagia.
Pendekar sadis dan kekasihnya tidak mau memaksa lagi dan mereka pun lalu meninggalkan tempat itu, membawa 4 peti harta karun dan juga membawa Pang Taijin sebagai tawanan. Mereka menggunakan kereta yang tertinggal di atas tebing dan pada malam itu juga, Kok Xiang membereskan Pang Taijin, menulis surat pembeberan rahasia busuk pembesar itu dan menggantungkan pembesar korup serta suratnya ke wungan depan rumah gedung pembesar itu. Ketika Kok Xiang melakukan hal ini, dia ditemani oleh In Bue, Tianxin dan Kim Hong. Akan tetapi pendekar sadis beserta kekasihnya tidak mau mengganggu dan membiarkan saja sastrawan perkasa itu bisa memuaskan hatinya dengan melakukan hukuman itu sendiri. Sesudah selesai melakukan tugas terakhir dalam urusan harta karun Jenghis Han itu, mereka berkumpul di tempat sunyi di luar kota raja, di mana telah menanti sebuah kereta yang akan membawa pendekar sadis bersama kekasihnya meninggalkan kota raja pada malam hari itu juga. 4 buah peti harta karun itu sudah disusun rapi di dalam kereta, ditutupi dan tidak nampak dari luar. 2 pasang orang muda itu kini saling berhadapan di bawah sinar bulan purnama. Cuaca dan pemandangan indah sekali, mendatangkan rasa kegembiraan luar biasa walaupun ada sedikit rasa haru karena mereka hendak saling berpisahan. Kami harap saja kalian akan dapat menjadi pasangan yang baik dan berbahagia. Kata Kim Hong sambil memeluk In Bue dan gadis hartawan ini mengusap air matanya karena selama beberapa hari menjadi kenalan Kim Hong dia merasa sangat kagum dan sayang kepada pendekar wanita itu. Mudah-mudahan saja kami akan dapat menjadi pasangan berbahagia seperti Ji Wei. Kata In Bue. Bagaimana rencanamu selanjutnya dengan Nona Bou, Bu Siucai? Tianxin bertanya. Kami akan minta persetujuan dari orang tua Bue Emoy secara terang-terangan. Dan kami sudah bersepakat bahwa andai kata orang tuanya tidak menyetujui, maka kami berdua akan pergi begitu saja. Kim Hong dan Tianxin tertawa. Mudah-mudahan tidak. Kami kira, orang tua adik Bue akan cukup bijaksana untuk dapat melihat bahwa mereka sudah memiliki seorang calon mantu yang hebat, kata Kim Hong. Dan bagaimana dengan Ji Wei, kalian berdua, tanya Bu Kok Xiang. Kami akan pulang dan beristirahat. Jawab Tianxin. Di mana? Ji Wei sudah menjelaskan bahwa Ji Wei tak akan memberitahukan tempat tinggal Ji Wei kepada siapapun juga. Biarlah, kami hanya berdoa semoga kelak kita masih akan dapat saling bertemu pula. Kata Kok Xiang. Setelah bersalaman kemudian saling memberi hormat, akhirnya Tianxin dan Kim Hong memasuki kereta dan Tianxin melarikan kuda-kuda penarik kereta, diikuti oleh pandang mata Kok Xiang dan In Bue, sampai kereta itu lenyap di telan ke-8 di sudut sana. Mereka merasa terharu dan kehilangan, akan tetapi ketika mereka teringat bahwa mereka kini bersama, lenyaplah rasa kehilangan itu maka sambil bergandeng tangan mereka pun pulang kembali ke kamar mereka di rumah penginapan di mana mereka menyewa 2 buah kamar untuk mereka. Dan dapat dibayangkan betapa terkejut hati mereka ketika melihat bahwa di kamar koks yang terdapat sebuah di antara 4 peti harta karun itu, dengan isi yang masih penuh dan utuh. Dan di atas peti itu terdapat tulisan. Semoga kalian berbahagia. Kedua orang itu saling pandang dan akhirnya In Bue menubruk calon suaminya sambil menangis, terharu akan kebaikan hati pendekar sadis dan kekasihnya. Sementara itu, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 2 sosok tubuh berada di dalam sebuah perahu layar, dan perahu itu dengan perlahan meninggalkan pantai menuju ke laut bebas. Sebuah perahu layar yang berukuran sedang saja, tidak ada anak perahunya kecuali mereka berdua. Di atas dek perahu terdapat 3 buah peti kuno berukir indah. Mereka itu adalah Tianxin dan Kim Hong yang sedang berlayar menuju pulang, ke tempat tinggal mereka yaitu di Pulau Teratai Merah, membawa hasil petualangan mereka, yaitu 3 peti berisikan harta karun Jenghis Han. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.